Kali ini aku bakalan nge-review film live action Mulan. Diawali dengan seorang anak yang sedang berlatih bersama sang ayah. Ya, ini adalah Mulan kecil. Mulan memiliki bakat yang spesial dan chi yang kuat. Chi itu adalah tenaga dalam. Mulan hidup di zaman wanita tidak boleh melakukan hal yang laki-laki lakukan, karena hal itu akan membawa malu pada keluarga. Kemudian ada sebuah keluarga bernama Hua. Pada zaman itu, satu keturunan membuat sebuah rumah yang memutar seperti stadion bola. Mereka tinggal menjadi tetangga satu sama lain. Hingga pada suatu ketika, Mulan sedang membantu ayahnya untuk menangkap ayam. Ketika ayam hendak ditangkap, ayam itu malah memporak-porandakan barang-barang. Dan tanpa sadar, Mulan mengejar ayam itu ke sana kemari. Sampai Mulan harus naik ke atas loteng. Semua orang sangat heran nih dengan keahlian Mulan di usianya yang masih kecil. Saat Mulan akan terjatuh, ia pun dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya dengan keahliannya itu. Ayahnya terlihat bangga, namun semua warga yang ada di situ merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan Mulan. Mereka menganggap Mulan seperti anak laki-laki dan tidak sewajarnya wanita bisa melakukan hal itu. Scene berubah ketika malam hari Mulan sedang menyisir rambut adiknya. Terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya yang mempermasalahkan perbuatan Mulan. Hingga sang ayah berbicara kepada Mulan agar Mulan menyimpan chi atau keahliannya itu dan bersikap sebagai wanita sepenuhnya. Mulan pun terlihat sedih, namun dia menuruti kemauan ayahnya. Beberapa tahun pun berlalu. Di sebuah jalur perdagangan paling populer di masanya, terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina. Dan tiba-tiba dia dicegat oleh wanita misterius yang mempunyai kekuatan yang tinggi. Wanita itu terlihat menghipnotis laki-laki dan masuk ke dalam raganya. Kemudian di kota perdagangan mendapat serangan dari kaum Ronan. Dan terjadilah pertempuran di sana, di mana pedagang yang dirasuki tadi mulai membuka serangan dari dalam. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada sang raja. Lalu raja pun membuat titah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menyuruh setiap warganya menyerahkan satu anak laki-laki untuk menjadi warrior. Kemudian Mage terbang dan menjadi burung. Dia terbang menemui Borikan, pemimpin suku Ronan. Sepertinya dia ini kerjasama nih. Mulan pun beranjak dewasa. Dia sedang berkuda sambil mengejar kelinci. Mulan pulang dengan ceria, namun ia harus mendapat kabar yang tidak baik karena orang tuanya sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Mulan dan Mulan akan segera dinikahkan. Mulan kemudian dilatih menjadi wanita sejati dengan diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik versi zaman mereka dulu. Ia pun datang ke ruangan bersama adiknya dan berlatih menjadi istri yang baik. Tiba-tiba muncul laba-laba. Karena si adik Mulan fobia banget nih sama laba-laba, Mulan pun akhirnya menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun dia malah dimarahi. Dan ketika ia memindahkan teko itu lagi, laba-laba itu merayap dan terjadilah kejadian yang sangat lucu. Acara pertemuan pun gagal. Mulan dicemooh dan dibilang keluarga Hua tidak bisa mendidik wanita dengan benar. Tiba-tiba datanglah utusan dari raja untuk memberikan setiap keluarga seorang pria untuk wajib militer. Hingga kepada keluarga Hua, ia pun mengencangkan pelana kakinya dan pergi mengambil surat itu. Ia bilang mereka tidak memiliki anak laki-laki. Maka ayah Mulan menawarkan dirinya untuk ikut bergabung berperang. Namun kondisi sang ayah Mulan tidak memungkinkan untuk ikut berperang. Tetapi ayah Mulan ini tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan di mana istri dan anak-anaknya mengeluhkan keputusan dari sang ayah. Namun ayah Mulan malah marah. Mulan pun berbicara, seandainya dia laki-laki, ayahnya ini tidak perlu kembali pergi berperang dengan kondisi sakit seperti ini.
Malam harinya, Mulan mendekati ayahnya yang sedang mencoba memegang senjata. Namun tangan sang ayah gemetar karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Pagi harinya, ayah Mulan akan pergi untuk ikut berperang. Mulan pun tahu jika ayahnya pergi, sudah dipastikan ia tidak akan kembali lagi. Hingga akhirnya ayahnya tidur, Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan ukiran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Dan karena ia tidak mau ayahnya pergi, ia pun mengambil pedang ayahnya dan baju zirah ayahnya. Kini dirinya lah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai laki-laki untuk berperang tanpa sepengetahuan siapapun. Hingga di pagi hari, ayah dan ibunya kaget melihat baju dan pedang hilang, dan mereka pun berpikir Mulan yang melakukan hal tersebut. Orang tua Mulan tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada dewa. Di perjalanan, Mulan melewati hutan dan pegunungan. Juga ia harus melewati padang gurun yang panas, hingga dirinya tersesat dan kelelahan. Mulan hanya mempunyai 1 apel busuk saja yang tersisa. Mulan memberikan apelnya itu kepada kudanya. Karena kelaparan, Mulan tertidur hingga datanglah jelmaan burung pinik dan menuntun arah kepada Mulan. Untung saja, Mulan selamat dan sampai di gerbang pelatihan perang. Di sana Mulan mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya sambil harus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Hingga suatu ketika terjadi bercandaan antara warrior dan menyebabkan Mulan terjatuh. Mulan pun harus berpura-pura memiliki harga diri laki-laki dengan tidak menerima uluran tangan dari Hong Hui. Mereka pun malah akan bertarung. Datanglah pelatih untuk melerai mereka. Ketika ditanya oleh ketua pelatih, Mulan memilih nama Hua Jun untuk nama samarannya. Singkat cerita, Mulan ditempatkan di barak bersama para lelaki dan ia pun serba canggung dan harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ketika tiba waktu mandi, Mulan malah menawarkan diri untuk menjaga tower semalaman tanpa tidur karena Mulan tidak mau mandi bersama dengan teman-temannya. Pagi harinya, Mulan ini mengendap-endap ingin pergi tidur. Kemudian setelah beristirahat sebentar, Mulan melakukan latihan dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, bergaul dengan wanita di area barak, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya akan diasingkan menjadi aib untuk keluarga dan negara. Mulan seketika termenung karena dirinya jelas tidak jujur dengan berpura-pura sebagai laki-laki. Latihan pun dimulai. Latihan berpedang, kemudian memanah, latihan silat, bertombak, hingga mengangkat air ke puncak dengan tangan yang harus lurus. Sudah beberapa hari mereka berlatih dengan serius, hingga Mulan dekat dengan Hong Hui. Mereka sering berlatih bersama. Hingga ada sebuah momen karena Mulan terus diperlakukan dengan lemah ketika memegang tombak, tidak sadar, Mulan pun mulai mengeluarkan keahliannya yang membuat semua orang kagum. Mulan merasa bersalah, namun di sini berbeda karena keahliannya mendapat pujian dari teman-temannya dan juga gurunya. Hari-hari pun semakin berlalu, musuh sudah kembali memulai serangan. Mulan akhirnya mulai terbiasa mengontrol chi-nya dengan baik, sampai-sampai ia menjadi prajurit paling berbakat di antara yang lain. Hari peperangan pun tiba. Meski latihan mereka belum usai, mau tidak mau para warrior harus siap berperang karena di barak lain sudah terjadi peperangan yang memakan banyak korban. Malam harinya mereka berangkat dan benar saja banyak sekali korban jiwa setelah mereka sampai di TKP. Dan kini mereka kembali untuk mengatur ulang strategi, tepatnya di keesokan harinya. Sebelum bangsa Rauran menyerang, mereka akan mencegah terlebih dahulu. Esok paginya, peperangan yang sebenarnya pun dimulai. Mulan dan para warrior yang lain bersiap untuk menaruhkan segalanya. Dan bangsa Rauran pun akhirnya datang. Perang pun tidak bisa dihindarkan. Beberapa pasukan khusus bersama pimpinan Rauran berbelok dan lari. Kemudian Mulan dan beberapa pasukan warrior berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya. Terjadilah aksi panah memanah di atas kuda. Hingga semua temannya mati dan tersisa Mulan seorang diri. Mulan membulatkan tekad untuk mengejar para Rauran sendirian.
Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat yang penuh dengan sulfur. Di sana ia bertemu dengan si Mage. Ia pun berkelahi dan sepertinya si Mage tahu nih jati diri Mulan yang sesungguhnya. Si Mage berkata jika Mulan adalah sama halnya seperti dirinya, yaitu seorang perempuan yang tidak diakui bakatnya. Mage bertanya kepada Mulan siapa dia sebenarnya, dan Mulan pun menjawab dengan lantang. I'm Hua-jun. Si Mage lalu mengulangi pertanyaannya lagi dan bertanya siapa Mulan sebenarnya. Mulan menjawab dengan jawaban yang sama. Mage lalu berkata, matilah kau dengan kepura-puraan. Mulan pun diserang dan terbentur hingga tidak sadarkan diri. Ketika Mulan sadar, Mulan ini terdiam dan melihat 3 pilar di pedangnya. Kini dia sadar jika Mulan telah mengabaikan pilar kejujuran. Mulan pun mulai menjadi diri sendiri, bukan Hua-jun lagi, melainkan menjadi Hua Mulan. Mulan kembali ke medan pertempuran dan membantu teman-temannya dengan kemampuan Qi-nya. Hingga semua temannya terpojok karena ulah si Mage. Mereka membuat formasi bertahan, namun justru menjadi sasaran empuk ketapel api. Mulan pun mempunyai ide untuk melongsorkan salju di atas gunung. Ia mulai mengalihkan perhatian para musuh dan es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Mulan berlari menggunakan kuda dan menolong teman-temannya. Akhirnya mereka semua menang dengan bantuan Hua Mulan, seorang warrior wanita yang tangguh. Kini mereka mengetahui Mulan yang sebenarnya, namun sang guru malah mencaci maki Mulan. Mulan kemudian memilih untuk dieksekusi daripada menjadi aib keluarganya. Tapi itu semua adalah peraturan. Mulan tetap diasingkan. Scene berubah. Mulan menangis di atas gunung, merenungi atas segala yang terjadi. Ia bukan takut mati, melainkan ia takut karena ia menjadi aib bagi keluarganya. Hingga datanglah si Mage menghampirinya. Mage berkata jika mereka adalah sama, dan Mage menawarkan Mulan untuk bergabung bersamanya, maka mereka akan menjadi tidak terkalahkan. Namun Mulan masih mempunyai jiwa kesatria. Meskipun ia sudah dibuang, ia tetap loyal terhadap negaranya dan kepada sang raja. Hingga Mulan mengetahui informasi yang tidak sengaja si Mage katakan. Mulan pun langsung pergi menghadap gurunya untuk melaporkan bahwa penyerangan dari depan hanya pengalihan saja. Sebenarnya beberapa orang Rauran sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh sang raja. Namun setelah Mulan sampai untuk bertemu gurunya, Mulan malah akan dieksekusi. Beruntungnya teman-teman Mulan percaya kepadanya. Akhirnya sang guru pun sadar dan percaya perkataan Mulan. Kini Mulan diberi tugas untuk memimpin jalan mengejar para bangsa Rauran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti. Di dalam kerajaan, para pasukan Rauran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan. Si Mage atau si Xianlang juga berhasil menyamar sebagai penasehat kerajaan dan membuat si raja kemudian diungsikan ke tempat lain yang nyatanya itu hanya jebakan kaum Rauran saja. Mulan dan teman-temannya mulai bertarung dengan sengit. Mulan pergi duluan untuk mengejar sang raja dan menjaganya. Namun ternyata raja sudah tidak ada dan yang ada di sana malahan si Xianlang. Si Mage atau Xianlang ini sangat heran kenapa seorang wanita bisa memimpin pasukan laki-laki. Mulan mengajak si Mage untuk kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat karena bila waktu telah berhenti, tidak ada teman sejati yang menemani. Mage atau Xianlang ini kemudian sedikit sadar lalu pergi meninggalkan Mulan, dan Mulan menyadari bahwa dia pergi untuk menemui raja. Mulan pun mengejarnya melewati genting yang tinggi hingga sampailah Mulan ke tempat penyekapan raja. Terlihat sang raja akan dibakar dan ketika si Mage atau Xianlang ini datang kepada Borikan, ia pun sadar bahwa Mage telah mengkhianatinya dengan membawa Mulan ke penyekapan raja. Borikan memanah Mulan dan untungnya Xianlang atau Mage melindungi Mulan. Dia pun mati karena terkena panah dari Borikan. Mulan pun bertarung dengan Borikan.
Dan ada sebuah momen pedang Mulan ini terjatuh ke dalam api dan meleleh. Mulan mendapat semangat dari sang raja dengan berkata, Mulan wanita warrior. Mulan berhasil mengalahkan Borikan hingga terjatuh. Ketika Mulan akan membebaskan raja, Borikan melempar panah kepada sang raja. Untung saja, raja bergerak cepat sehingga panah bisa ditangkapnya. Lalu raja melempar panah tersebut, kemudian Mulan menendang panah hingga menancap di tubuh Borikan. Dan seketika, Borikan pun mati. Mulan berhasil menyelamatkan raja dan mendapatkan apresiasi dari sang raja. Mulan diundang ke istana untuk mendapat jabatan sebagai pengawal raja. Namun Mulan malah menolaknya. Dia ingin kembali ke desa dan meminta maaf kepada orang tuanya. Mulan pun diizinkan dan pulang. Mulan berpisah dengan Hong Hui yang sepertinya Hong Hui ini suka nih sama si Mulan. Hong Hui berkata akan menemui Mulan kembali. Singkat cerita, Mulan sampai di desanya. Dia bertemu adik dan ibunya. Semua orang terheran-heran melihat si Mulan pulang dengan pakaian warrior. Dia meminta maaf kepada keluarganya juga terkait pedangnya yang hancur. Namun sang ayah tidak peduli dengan pedangnya itu. Sang ayah bersyukur Mulan baik-baik saja dan selamat. Ayahnya pun memaafkan Mulan. Tiba-tiba muncul pengawal kerajaan bersama sang guru. Ia memberi hadiah kepada Mulan sebuah pedang. Sang guru berkata bahwa Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh warga Cina berhutang kepadanya. Juga sang raja yang berhutang nyawa kepadanya. Semua warga yang mendengar hal tersebut kaget dan tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan penghormatan sebagai kesatria, bukan cuma sebagai wanita biasa. Mulan membuka pedang pemberian raja dan terlihat 3 pilar sama seperti pedangnya dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Di balik pedang tersebut ada pilar tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan kembali mendapatkan tawaran dari raja untuk menjadi pengawal raja. Mulan pun kemudian menyetujuinya. Seorang wanita yang menjadi pahlawan dinasti tanpa mengabaikan pengabdian kepada keluarga tertanam pada diri Mulan. Dan film pun selesai.